Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para saudara jamaah, khususnya para generasi penerus, para peserta didik SMA Budi Utomo Surakarta. Pada kesempatan kali ini kami sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiluddin, salah satu pengajar yang ada di Pondok Pesantren Budi Utomo ini. Kemudian pada saat ini kami mewakili Pondok Pesantren untuk sedikit mengenalkan tentang Pondok Budi Utomo Surakarta ini. Jadi para penerus yang berbahagia, didirikannya SMA Budi Utomo Surakarta Boarding ini memiliki maksud dan tujuan agar para generasi penerus di dalam jamaah bisa meraih dua sisi sukses dalam menggapai pendidikan formal dan sukses dalam menggapai pendidikan sebagai calon mubaligh-mubalighat di dalam jamaah. Kemudian terkait beberapa materi yang disampaikan di pondok untuk santri boarding, karena di Pondok Budi Utomo ini ada beberapa kelas, diantaranya kelas reguler, kemudian yang kedua kelas pelajar atau boarding, kemudian yang ketiga ada kelas hadis besar. Karena terdapat beberapa kelas, maka dibutuhkan beberapa sistem agar masing-masing kelas tadi itu bisa berjalan dan bisa menghasilkan generasi penerus yang unggul. Untuk santri boarding, pelajaran yang diberikan atau materi pondok yang diberikan tidak berbeda dengan santri reguler, akan tetapi yang membedakan adalah sesi pengajiannya atau waktu pengajiannya. Karena jam ngajinya santri reguler itu lebih padat, maka otomatis target pencapaiannya lebih dimungkinkan cepat selesai daripada yang boarding. Maka dari itu untuk boarding dibuatkan beberapa dialokasikan beberapa waktu biar dalam masa sekolah selama 3 tahun itu sudah bisa mengkhatamkan Al-Quran dan himpunan, harapannya bisa mengikuti tes dan menjadi generasi unggulan di dalam jamaah. Materi yang diberikan sama, ada materi background bacaan, ada materi lambatan, ada materi kecepatan. Nanti juga mengikuti kelas saringan, jika dinyatakan selesai bisa mengikuti tes sebagai calon mubaligh-mubalighat di Pondok Wali Barokah Kediri. Bagi peserta yang betul-betul mempersungguh, pasti Allah memberikan jalan. Maka bagi siswa boarding, supaya bisa menyadari dirinya, mensadarkan dirinya bahwa kita semua diposisikan di pondok pesantren, sekolah di pondok pesantren itu sangatlah tidak sama dengan sekolah yang ada di luar. Maka umpama kita merasakan perbedaan, menjumpai hal yang mungkin malah semakin padat atau semakin penuh aktivitasnya, harus kita sadari, karena itu adalah jalan yang memang sudah diprogramkan, dan insya Allah justru dengan seperti itu langkah kita untuk menjadi generasi unggulan itu semakin tertata. Karena para pakar pendidik, para ulama, para tokoh telah bergabung, telah bersama-sama, telah bermusyawarah untuk memberikan semacam formasi, semacam poin-poin yang bisa diterapkan untuk santri boarding, sehingga betul-betul nantinya tidak hanya sekedar khotam, tetapi betul-betul bisa membentuk karakter pemuda-pemudi yang unggul di dalam memperjuangkan agama Allah. Jadi harapannya
agar kita bisa sukses, agar kita bisa berhasil, maka kita supaya mengikuti peraturan yang sudah diberlakukan. Nah, intinya pendidikan yang akan diterapkan atau yang kita terima di boarding nanti sangatlah tidak sama dengan pendidikan yang ada di luar sekolah, yang di luar. Maka persiapkan mental kita, banyak memohon kepada Allah agar kita berhasil. Kemudian untuk terkait materi pondok, semua telah disusunkan, semua telah disiapkan, bahwa nantinya tidak ada sesuatu yang betul-betul gagal. Tidak ada yang gagal di dalam meraihnya. Harapannya seperti itu. Maka bagi para peserta didik yang nantinya supaya menyiapkan hatinya, menata mentalnya masing-masing untuk mengikuti pembinaan di pondok. Tidak ada yang menakutkan. Di pondok itu tidak ada yang menakutkan. Semuanya sama. Intinya kalau kita siap berjuang, siap dibina, maka insya Allah kita akan berhasil. Kemudian untuk jadwal ngaji akan kami sampaikan. Untuk santri boarding, jadwal kegiatan ngajinya, pertama ada sesi ba'da subuh, kemudian dilanjutkan sesi siang. Ini untuk yang saya sampaikan materi pondoknya. Saya ulangi, ba'da subuh, kemudian siang selesai sekolah, kemudian malam. Jadi ada waktu pagi, siang, dan malam. Paginya pada subuh untuk mencapai target yang ada di pondok pesantren ini. Dengan rincian untuk kelas pertama ya kelas qiraah, kelas bacaan, itu meliputi materi-materi dasar, materi tajwid. Materi tajwid, nanti juga ada tambahan adab thalib, adabnya seorang santri, adabnya seorang murid di dalam menimba ilmu itu bagaimana caranya akan disampaikan di situ. Kemudian ada tata krama juga. Ini dalam waktu, kalau yang kelas reguler itu diharapkan 2 bulan sampai 3 bulan sudah khotam. Kemudian masuk ke kelas yang kedua. Kelas kedua yaitu kelas kitabah. Yang pertama dari kelas qiraah, kelas bacaan. Yang kedua kelas kelas kitabah, kelas pegon. Nanti akan lebih mengerucut pada pelatihan menulis dengan benar, pegon yang benar sesuai yang telah disepakati di dalam bentuk atau pegon baku yang telah diberikan buku panduan di dalam materi kelas itu. Itu kurang lebih juga sama antara 2 sampai 3 bulan harapannya selesai. Umpama bisa lebih cepat daripada itu waktunya, malah lebih bagus. Kemudian yang ketiga ada kelas at-tani, kelas lambatan, kelas at-tani. Itu nanti mulai masuk materi makna Al-Qur'an dan beberapa hadis himpunan. Nah, itu kurang lebih ditargetkan kalau santri reguler 6 bulan. 6 bulan sak tesnya sudah selesai dengan beberapa hafalan yang ada, yang sudah disiapkan bukunya juga. Kemudian masuk ke kelas yang keempat, yaitu kelas As-Sari, kelas cepatan. Itu juga sama dengan kelas lambatan, cuman materinya berbeda, maknanya berbeda. Materi maknanya berbeda. Untuk mengkhotamkan semua himpunan yang belum dikhotamkan, dan Al-Qur'an sebagian yang belum dikhotamkan nanti akan diselesaikan di kelas cepatan. Kemudian kelas yang paling akhir, kelas saringan, kelas at-tadrib, kelas saringan, nanti itu tujuannya menyaring. Jadi sebelum masuk ke kelas saringan, maka semua peserta didik supaya sudah mengkhotamkan semua materi, mulai kelas bacaan, kelas pegon, kelas lambatan, kelas cepatan, semua materi nanti dicek. Tidak akan bisa masuk ke kelas saringan sebelum menyelesaikan itu. Nanti ada bukti stempel dalam kitabnya atau Al-Qur'annya atau hadisnya, dan sudah dikoreksi oleh Bapak Guru yang bertugas dalam hal itu. Kemudian di kelas saringan nanti mulai diberikan materi-materi khusus di saringan. Ya namanya saringan ya dites. Nah, hasil yang telah didapat di kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas 4 dites semuanya.
dengan diacak oleh bapak guru yang mengampu atau yang mengajar di kelas harian. Kemudian ada tambahan materi khusus yaitu mabadi, ada ada nahu dan sorof, dan nanti ada ikhtibar kecil. Untuk peserta didik yang di Pondok Pesantren Budi Utomo, itu salah satu program hafalannya adalah hafalan juz 30 supaya khotam. Nah, maka dimulai dari juz amma ke belakang itu, atau juz amma ke depan itu dibagi di beberapa kelas. Nanti di kelas cepatan sampai juz amma itu sudah khotam, ditambah beberapa surat-surat ayat pilihan, ayat dalam surat pilihan yang telah disiapkan di materi pondok itu. Ini semua kemudian sudah istilahnya dialokasikan titik-titiknya. Maka pesan kami khususnya bagi santri boarding, supaya betul-betul bisa membagi waktu, atau bahasanya memanage waktunya. Jangan sampai di situ sudah 2 tahun di pondok, sudah sampai sekolah kelas 2 bahkan hampir kelas 3, ternyata materinya belum khotam. Ya, dari beberapa pengalaman yang sudah ada, santri yang tidak khotam, santri pelajar yang tidak khotam itu karena kebanyakan pulang, kebanyakan sambang dengan alasan kangen dan lain-lain. Maka dari itu istilahnya bahasanya ditahan dulu, disabarkan waktunya. Ya, namanya siapa saja di dalam mengikuti perjuangan itu mesti harus ada yang dikorbankan. Ya, sementara kangennya yang dikorbankan, nanti juga pasti bisa bertemu dengan keluarga, dengan saudara yang dikangeni tadi itu. Maka ya harus disiapkan mentalnya. Karena saya dibina di dalam pondok, maka pembinaannya nggak akan sama dengan yang di luar pondok. Maka hati kita kembali lagi kita setel betul untuk siap menerima pembinaan yang ada di pondok pesantren ini. Harapannya santri yang telah lulus dari pondok pesantren Budi Utomo, lulus dari sekolahnya, itu betul-betul bisa menjadi mubalik tugasan betul, tidak hanya sekedar memegang ijazah mubalik saja. Bedanya antara orang yang mubalik sungguhan dan seseorang yang hanya memegang ijazah mubalik itu akan terlihat dari akhlaknya, akan terlihat dari tabiatnya. Maka kita supaya betul-betul menyiapkan diri kita untuk memegang tongkat estafet perjuangan. Ciri seseorang yang perbedaan antara orang yang mubalik sungguhan dengan yang hanya pemegang ijazah mubalik itu, contoh ketika diminta untuk nasihat, dia nggak bisa nasihat, padahal sudah MT. Diminta supaya menjadi contoh, dia tidak bisa menjadi contoh. Diminta supaya mengajari, dia tidak bisa mengajari dengan alasan apapun. Maka orang yang sudah menyandang status MT tapi ketika masih seperti itu, nah itu bisa dikatakan gagal dalam pendidikan. Maka itu suatu contoh yang betul-betul jangan sampai ngenai diri kita. Jangan sampai seperti itu, karena kita sebagai generasi muda diharapkan betul bisa menjadi generasi muda yang bisa bersungguh-sungguh, bisa ikut andil di dalam menyampaikan, menghidupkan apa yang telah diajarkan Rasul kepada para sahabat di zaman itu. Maka jangan ngelukro, jangan loyo, jangan patah semangat, jangan jangan sampai gagal di dalam perjuangan ini. Insya Allah itu. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan tentang sedikit program atau materi pondok. Nanti secara rincinya bisa kita bertemu di lain waktu mungkin. Insya Allah itu. Dari kami ada kurang dan lebihnya, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.